slogan yang ada di pesantren saya itu wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalian jangan meninggal dulu ya sebelum punya karya. Nah, itu dia. Karena kalau kalian punya karya, itu kalian walaupun sudah mati kalian masih tetap hidup gitu. Karena karya kalian masih terus ada dan dilihat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Kamat, sahabat inspirasi anak negeri. Oke, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup memotivasi kita. Dia seorang bisa dibilang penulis, udah ada karyanya yang keluar gitu. Oke, jadi kita langsung aja perkenalkan diri. Silakan Kak. Aku manggil Kakak aja ya, nggak apa-apa. Oke. Coba. Perkenalan diri ya. Terkait perkenalan diri, nama di sini ada ya, Ainul Yakin. Ya, lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta, tapi keturunan Jawa dan Sunda. Orang tua dari Jawa dan Sunda. Kelahiran 98, tapi ya insya Allah tanggal 25 ini usianya 24 tahun. Oh, berarti ini udah mau ulang tahun ya? Bentar lagi ulang tahun. Nah, ini gantian aku perkenalan diri. Aku Manda, murid MAK kelas 10. Tuh. Oke. Anda. Iya. Oke. Perjalanan ke sini gimana, Kak? Atau macet atau mungkin agak sepi karena PPKM juga kan? Ya lumayan deg-degan sih. Soalnya kenapa? Karena janjinya itu jam setengah 9, jam setengah 10 udah harus udah harus jalan. Terus ternyata sini setengah 11. Untungnya di sini juga telat juga kan syutingnya kan. Iya. Alhamdulillah itu. Udah agak panik. Iya. Iya. Oke, jadi kesibukan sekarang ngapain aja nih? Kalau kesibukan sekarang sih pertama ya kuliah. Kuliah saat ini masih menimba ilmu. Kebetulan di Magister di Usuluddin, konsentrasinya ilmu hadis ya, UIN Jakarta. Sembari menjadi pengawas salah satu pesantren di Ciputat, Tangerang Selatan, pondok pesantren Darussunnah. Itu tuh maksudnya pengawas gimana tuh? Pengawas apa? Kebetulan jadi pengawas itu istilah kalau dalam pesantren itu ada namanya musyrif ya. Dia itu kayak semacam pengabdian. Tapi saya di situ ditugaskan untuk mengawasi salah satu media di Darussunnah, multimedianya Darussunnah. Kita juga di sana ngadain podcast juga seperti ini. Saya tuh biasanya tuh ngurus-ngurusin ini, ngawasin perlengkapan, jadwalin syuting podcast. Tapi sekarang jadi pembicara nih. Sekarang yang jadi Iya. ikutan podcast. Nah, Itu kalau misalnya di sana podcast tentang apa atau mungkin narasumbernya ustadz atau ustazah atau Iya. apa? Ya betul, karena di sana pesantren tentu kita konten-konten kita yang berbau agama. Nah, tapi apa namanya, dan juga karena memang media itu selalu naik hal-hal yang sifatnya viral terus. Nah, konten-konten kita itu berbau viral, tapi tetap kaitannya dengan agama. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang lagi kuliah S2, berarti S1-nya itu ngambil jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Kebetulan linear juga ya, S1 juga di UIN Jakarta, jurusan ilmu hadis juga. Alhamdulillah tahun 2020 lulus, 2021-nya Februari udah daftar magister. Jadi kan selain aktivitas kakak yang lain gitu kan, kakak juga seorang penulis. Nah, menjadi penulis itu cita-cita atau emang hanya hobi gitu? Sebenarnya saya jadi penulis itu berangkat dari sesuatu ketidaksengajaan gitu. Oh gitu. Jadi dulu kan karena masih muda kan, lagi demen-demennya cewek atau segala macam ya kan. Kebetulan juga kita belajar agama, ngaji-ngaji, suka baca-baca buku, baca-baca kitab-kitab berbau agama, nemu istilahnya konten-konten atau materi-materi yang kok kita lihat ini romantis juga nih kisahnya gitu. Akhirnya kita kumpulin, kita ketik, dan beberapa tahun kemudian kok kelihatan banyak gitu, kok ini banyak, kayaknya menarik juga buat dibukuin ini. Nah itu sih kenapa bisa jadi berangkat dari ketidaksengajaan jadi penulis itu. Nah, alasan menulis cerita itu tuh apa? Kenapa saya misalnya ngambil ini jalan cinta ya, catatan dan kisah cinta di dunia Islam. Ini
kaitannya dua hal ya. Ada terkait alasan penulisan, ada juga inspirasi penulisan. Kalau dari alasan penulisan ini, saya ingin menghadirkan bahwa Islam itu nggak seperti yang kita kira, sekaku yang kita kira ya, bicara cuman agama, bicara muamalah, akhlak, moral, tapi dia juga bicara cinta. Itu dalam Al-Quran misalnya dikatakan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi kata cinta itu sebenarnya udah ada dalam Al-Quran, dan kakak lebih ingin mengangkat kata cinta, istilah cinta itu dalam buku ini. Kemudian terkait masalah inspirasi, kenapa milih cinta, konten cinta ini, tentunya dalam bungkus Islam, itu karena terinspirasi sama seorang ulama, filsuf muslim, juga ahli tasawuf dia. Namanya Ibnu Arabi. Dia itu dulu pernah pergi haji ke Mekah, ketemu cewek. Tapi dia suka sama cewek, nggak bikin dia istilahnya itu oleng atau maksiat, enggak. Tapi dulu justru dia malah bikin karya. Gara-gara ada cewek itu dia jadi bikin karya. Nah, dia namanya bukunya itu Tarjumanul Aswaq, puisi-puisi kerinduan. Iya. Karena bagi Ibnu Arabi, dia itu mengatakan bahwa perempuan itu, bahwa ada secercah cahaya Tuhan dalam diri perempuan. Itu dia bilang. Kenapa demikian? Karena memang Allah itu selalu mencitrakan diri dia, menggambarkan diri dia dengan sifat-sifat yang feminim, sifat-sifat yang keperempuanan banget ya. Kalau kita bisa surah Al-Fatihah tuh, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu kan pengasih, penyayang kan sifat-sifat perempuan sekali. Nah, itu kata Ibnu Arabi, ketika saya melihat perempuan, itu saya seolah-olah melihat Tuhan gitu. Itu kata Ibnu Arabi. Nah, itulah yang bikin saya terinspirasi juga ingin menulis buku tentang cinta. Gitu. Nih kalau boleh tahu apa aja nih yang udah rilis gitu bukunya? Kalau sejauh ini ya ini sebenarnya buku-buku bacaan remeh-temeh aja ya, bukan buku ilmiah. Jadi saat ini cuman buku ini yang ingin terbit sebentar lagi itu jurnal ya, itu dari hasil skripsi berdasarkan saran dosen, itu mau diterbitin jurnalnya. Kemudian juga sebentar lagi juga mau terbit buku, tapi ini bukunya sifatnya ilmiah. Karena kakak orangnya anak hadis kan, S1-nya hadis, S2-nya hadis lagi. Nah, pengen punya buku terkait masalah hadis, itu yang akan terbit nanti. Jadi banyak nih yang mau diterbitkan ya? Iya, seperti itu. Nah, ini salah satu karya yang rilisnya ke berapa? Maksudnya yang pertama atau? Ini udah cetakan kedua. Karena gitu. Cetakan pertama kemarin langsung habis, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Iya. Ini tuh menceritakan tentang apa sih karyanya yang ini? Jalan Cinta. Nah, jadi sederhananya Jalan Cinta itu ingin bahas persoalan cinta dalam dunia Islam. Ya, cinta dalam dunia Islam. Kira-kira Islam bahas nih soal cinta itu. Terkait masalah cinta juga sebenarnya juga udah disinggung kan para ulama atau nabi-nabi juga sempat membahas tentang cinta. Terkait masalah apa itu cinta, itu kan ulama misalnya terbelah menjadi dua gitu. Ada yang mencoba untuk mendefinisikan cinta, ada yang juga tidak mendefinisikan cinta misalnya. Yang tidak mendefinisikan cinta, dia bilang bahwa cinta itu nggak bisa didefinisikan gitu. Cinta itu nggak bisa didefinisikan. Tidak ada dalam kehidupan ini yang bisa mendefinisikan cinta. Justru cinta itulah kehidupan. Ya, jadi kehidupan itu adalah cinta. Nah, kemudian kalau sesuatu sudah didefinisikan, itu tentu kan akan terbatas ya, sifatnya akan terbatas. Nah, itu membuat menjadikan cinta itu juga terbatas, hanya terkungkung dalam kata-kata dia. Hanya terkungkung dalam kata-kata. Padahal cinta itu kan unlimited, tidak terbatas ya. Nah, jadi sempit makna cinta itu. Nah, itu bagi ulama yang mencoba tidak mendefinisikan cinta. Nah, sedangkan ulama yang mendefinisikan cinta itu misalnya ada Abdullah Shalih dalam bukunya Al-Islam wal Hub. Misalnya dia mengatakan kalau cinta itu adalah syu'uru nafsi dan juga wa ihsasu qalbi, sebuah perasaan jiwa, juga getaran hati ya, dari seorang yang mencintai kepada pihak yang dicintai ya, sehingga muncul gejolak-gejolak
gejolak-gejolak semangat ya, semangat membara, kemudian juga menampilkan wajah-wajah yang ceria. Itu kata dia, itu yang kata ulama yang mencoba mendefinisikan cinta. Nah, dari sini sebenarnya istilah cinta itu sudah banyak disinggung para ulama. Ya, itulah yang kemudian ingin saya tuangkan dalam buku ini. Ingin saya sederhanakan bahwa kita sebagai orang Islam, untuk belajar Islam kita nggak mesti bukan berarti soal Islam mah paling belajar ibadah, belajar jual beli atau dan sebagainya. Cinta juga ada loh dalam Islam, cuman kita nggak pernah menaikkan itu aja. Itu sih. Masya Allah, luar biasa banget. Oke, nih kita membahas agak sedikit yang lain. Ini pernah ikut di organisasi apa aja sih tuh selama sekolah atau selama di universitas gitu? Sebenarnya saya salah satu orang yang nggak care banget ya sama organisasi itu. Ya, dulu pernah terdaftar aja sebagai anggota ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian yang nggak begitu aktif karena dulu awal-awal kuliah masih pulang pergi aja, pergi capek. Cuman biasanya orang-orang yang gabut aja ikut organisasi. Kalau orang gabut organisasi, kalau kita habis kuliah capek pasti pulang kan. Kupu-kupu kuliah pulang. Nah, terus kemudian setahun kemudian kuliah masuk pesantren Darussunnah. Di situ juga ya alhamdulillah ada asrama, ada organisasinya juga. Organisasinya lumayan banyak. Saya ikut dalam kajian rasionalika, diskusi keagamaan di situ. Nah, di situ saya aktif sekali. Ya. Nih aku sempat lihat di CV-nya kan pernah jadi murid terbaik tuh. Nah, itu tuh gimana tuh sampai bisa jadi murid terbaik? Dulu kenapa bisa jadi yang terbaik? Kenapa ya bisa jadi yang terbaik? Itu jadi yang terbaik tuh karena ini ambisi aja dulu, jadi ambisius banget orangnya, pengen yang terbaik lah, pengen yang terbaik. Jadi kalau ujian itu malam itu nggak tidur gitu, malam nggak tidur, belajar aja gitu, sampai pagi. Tidurnya setelah ujian baru tidur. Oh gitu. Kalau ngerjain tugas atau dari guru atau pelajaran biasa sering nanya ke guru, kalau tugas pengennya yang paling perfect gitu. Nah, itu ambisi itu. Nah, itu nggak diwarisin pas kuliah. Kalau kuliah agak males aja. Tapi lumayan sih sekolah nih, lulus SMA langsung kuliah berarti. Iya, langsung kuliah. Iya, terus sekarang ngambil S2 lagi. Emang ambisi banget. Mumpung masih muda dan belum menikah. Kalau udah nikah kan mikirin anak agak repot. Jadi mumpung belum ada yang dipikirin kan. Iya, bener juga. Oke, kakak tadi bilang gitu, nulis awalnya iseng-iseng. Nah, pas ikut organisasi, ada nggak sih kakak tuh udah mikir gitu mau nulis sesuatu, tapi belum diterbitin gitu? Kalau sebenarnya selama di organisasi itu belum ada niatan untuk menulis buku ya, karena buku itu kontennya perlu banyak kan, Tetapi kadang-kala seringkali kalau dalam organisasi diskusi mahasiswa itu muncul konten-konten sederhana. Nah, konten-konten sederhana itu seringkali diterbitin di media-media keislaman yang lumayan baik ya, lumayan bagus lah. Misalnya saya itu nulis beberapa tulisan di Bincang Syariah itu. Salah satu media keislaman nomor 1 di Indonesia ya. Juga di majalah Nabawi, dia juga lumayan baik dan itu punya Darussunnah langsung. Ya, tempat saya tinggal dan ngawas di sana gitu. Oke. Berarti kakak nulis kayak gini gitu dari sejak tahun berapa? Kalau nulis semenjak jadi mahasiswa aja, karena waktu ketika masuk pondok itu dia punya slogan, pondoknya itu punya slogan. Darussunnah ini punya slogan, wala tamutunna illa wa antum katibun ya. Kamu jangan meninggal dulu sampai kamu jadi penulis. Nah, dari situlah kita, kalau dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa terjemahan bebasnya, kamu jangan wafat sebelum berkarya lah gitu. Jadi karya ini kan lebih umum dari sekedar penulis kan. Bisa jadi bikin podcast kan karya juga kan. Nah, itu. Intinya
kalau diterjemahkan bebas, saya ingin punya karya lah sebelum saya wafat. Dari motivasi pondok itulah kemudian saya juga pengen tertarik juga sih ingin nulis-nulis dan lain. Nah, itu motivasi salah satu, sering nulis juga di sana. Oke, kita balik lagi ke karya kakak nih. Ya. Coba tolong spoiler dikit dong tentang karya kakak yang Jalan Cinta ini gimana gitu. Oke. Jadi buku ini ada 2 bagian ya. Ada terkait catatan, itu catatan artinya pandangan-pandangan tokoh-tokoh muslim terkait masalah cinta. Ada juga kisah-kisah cinta. Jadi ada kisah-kisah tokoh-tokoh muslim yang punya jalan-jalan cinta menarik. Nah, itu jadi ada 2 bagian. Ada catatan atau pandangan ulama tentang cinta, ada juga kisah-kisah cinta. Nah, salah satu kisah yang paling menarik dalam buku ini itu kisah misalnya Tolha bin Ubaidillah. Dulu sewaktu-waktu dia pernah ngobrol ya sama Aisyah, itu istri Nabi. Lalu dia ngobrol mungkin terlalu asik ya. Kemudian ditegur sama Nabi. Kata Nabi, Aisyah masuk aja ke kamar itu. Karena melihat dari obrolan mereka kok kayak si Tolha ini naksir sama Aisyah kan. Karena lagi ngobrol asik-asik kan Tolha, kemudian dia agak kesel gitu. Kemudian dia bergumam dalam hatinya bahwa nggak ada nanti yang atau tidak ada seorang pun yang akan menikahi Aisyah lebih dulu kecuali saya. Artinya saya akan yang lebih dulu menikahi, akan yang lebih dulu setelah Rasul wafat, dia yang orang pertama yang akan melamar Aisyah gitu sederhananya. Nah, kemudian informasi ini, berita-berita ini sampai ke Nabi ya. Sampai ke Nabi akhirnya turun ayat. Wa makana lakum an tu'du Rasulullahi wa an la tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kata Allah, kamu nggak boleh menyakiti Rasulullah dan kamu tidak boleh juga menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat. Kata Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini turun khusus buat si Tolha kan, gara-gara dia naksir Aisyah dan berniat untuk nikahin istri Nabi kan setelah Nabi wafat. Akhirnya dia bertaubat, menyesal atas perbuatan dia. Dia bertaubat, kemudian dia bersedekah sebisa mungkin, dia berhaji, bahkan hajinya itu jalan kaki ya, lumayan jauh itu jaraknya. Kemudian yang terakhir, karena dia mungkin merasa cinta dia tidak bisa memiliki, dia cinta tapi tidak bisa dimiliki. Akhirnya tetap cintanya itu istilahnya tidak layu, tetap tumbuh cintanya. Terbukti ketika dia punya anak, dia namai anaknya Aisyah binti Tolha. Itu karena dia punya rasa cinta kepada perempuan pujaan hatinya yang tidak bisa dia miliki. Itu. Masya Allah. Berarti ini yang ada di dalam buku ini kutipan-kutipan kakak yang dapat dari sebuah buku lagi atau gimana? Iya, ini kumpulan dari beberapa buku. Jadi memang bersumber. Jadi isi buku ini itu bersumber dari entah itu ya saya nemu di buku yang beragam lah istilahnya. Saya kutip-kutip sehingga jadilah buku ini. Ya enggak murni. Kalau murni dari otak saya namanya fiksi kan, jadi karangannya. Kalau ini fakta ilmu. Walaupun ada sebagian kisah-kisahnya yang diperdebatkan atau dianggap lemah ceritanya, ini asli itulah. Nih, jadi di buku kakak kan menjelaskan atau menceritakan sebuah kisah seorang nabi dengan cintanya ya kan. Nah, itu kalau kakak sendiri gimana tuh kisah cintanya? Aduh, kalau kisah cinta kita gimana ya? Jadi ya ada juga sih, ada apa ya? Bahasanya ada motivasi juga. Ada karena tadi sebagaimana saya bilang tadi inspirasi penulisan. Saya terinspirasi dari Ibnu Arabi yang suka sama perempuan. Saya juga sebenarnya gitu. Suka sama perempuan gitu. Karena saya juga ya nggak mau juga kan kayak jatuh dalam lubang kemaksiatan. Tapi juga ya terinspirasi nulis juga. Dan ini salah satunya di awal penerbitannya itu sebenarnya saya khususin buat kekasih saya. Iya. Kemudian diintip sama sebagian teman, dibaca sama sebagian teman. Ini
ini seharusnya nggak dibaca sama dia aja katanya gitu. Semua orang juga harus tahu katanya. Makanya Akhirnya kita perbanyak. Oh, Terbitan pertama kita cetak sekitar 20, itu dalam waktu 6 jam sudah habis. itu ini pembelinya teman kakak sendiri atau ada orang lain? ya yang itu beli itu juga? baru teman, itu baru iya, teman. iya. Kita belum karena merasa nggak pede kan, aturan buat samuan ya kan, Iya. kok jadi ke orang-orang gitu. Nah itu tapi ada beberapa perubahan yang tadinya mengarah ke sosok orang, jadi kita universalkan, kita ya biar semua orang bisa menikmati ini gitu. Oke, kita balik lagi kan di kuliah kakak gitu kan ngambil S1 ilmu hadis, S2-nya juga ilmu hadis. Nah, itu alasan ngambil ilmu hadis tuh kenapa? Atau emang disuruh dari keluarganya atau emang dari keluarganya ada dari belajar dari ilmu hadis gitu? Kalau kenapa bisa tertarik sama ilmu hadis itu bukan karena faktor keluarga, justru kalau keluarga tuh dia itu basicnya bisnismen. Ada keluarga itu bisnis lah ya. Iya. Cuman kita aja yang ini yang melenceng lah, yang melenceng keinginan jadi melenceng. Itu karena memang di daerah saya itu agamis banget, daerahnya yang kental agamanya, sering ngaji, kemudian ada ngelihat satu tokoh, satu ustadz di sana, nama dia Dr. Ahmad Fudaili, ahli hadis, dan terinspirasi dia bisa keluar negeri hanya dengan keilmuan hadisnya dia. Nah dari situlah, karena memang di sana pengajiannya banyak hadis, ada tokoh hadis yang masa depannya cerah gitu, akhirnya terinspirasi dari situ. Nah jadi ngambil jurusan agama. Jadi banyak kakak nih banyak terinspirasi dari orang-orang juga ya. Iya, itu di jalannya. Ada kesulitan gak sih selama belajar atau ngambil jurusan ilmu hadis itu? Alhamdulillah sih, karena memang kita dari MTS, aliyah, kemudian juga di masa-masa itu kita ngaji-ngaji juga. Nah itu ya ketika masuk S1 seperti ngulang-ngulang pelajaran aja gitu, cuman ya ada beberapa materi baru. Nah, jadi kalau ya istilahnya kita udah linear lah kan, kalau yang biasanya kesulitan itu yang aliyahnya jurusan apa, terus kuliahnya jurusan apa, apalagi nggak sesuai dengan keinginan, yang penting kuliah kan. Biasanya itu orang-orang yang kesulitan kuliah. Kalau Ainul kebetulan kakak ini dari MTS, aliyah, terus ya juga selinier atau sama dan sesuai dengan keinginan dan diharapkan. Ya akhirnya pas belajar ya enak-enak aja. Makanya ketika selesai aliyah pengen langsung kuliah, selesai kuliah S1 langsung pengen S2 ya. Jadi gitu, nggak ada istirahat. Jadi emang udah gak tahu tentang ilmu hadis juga karena dari sekolah dasarnya juga udah madrasah ya? Iya, dari sekolah madrasah. Terus kalau misalnya harapan kedepannya nih, itu mau ngapain lagi nih? Atau mau nulis buku lagi atau ngapain Kak? Ya tentu kalau harapan ke depan saya ya pengen khairun nas anfa'uhum linnas, ya yang sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Nah itu salah satunya mungkin ya dengan ya nggak perlulah menjadi terkenal atau kaya raya dan lain sebagainya, yang penting bisa bermanfaat sama orang lain. Kalau andai kata buku ini bisa jadi manfaat buat orang lain, bisa menginspirasi orang lain, dan meningkatkan saya ke pribadi yang lebih baik. Nah itu menurut saya yang jadi harapan besar saya ya. Saya juga belum bisa membayangkan terkait mau jadi apa ya ke depan gitu, belum tahu menjadi apa ke depan. Tapi saya cenderung jalanin aja dan yang kelihatan sejauh ini jadi guru, menjadi penulis, itu aja. Jadi ingin dikembangkan di situ dulu. Tapi kakak ada kepikiran untuk niatan fokus menjadi penulis aja gitu nggak? Ya tentu pasti itu jadi keinginan kuat untuk menjadi seorang penulis ya. Apalagi di kuliah yang
fokusnya adalah literatur atau buku-buku kan. Nah, kita juga bukan hanya 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 apa namanya? Hanya membaca saja, tapi orientasinya nanti bisa bicara depan orang banyak, menginspirasi orang, tapi dan juga bisa menulis karya. Dari bacaan kita itu menjadi sebuah bacaan-bacaan itu. Nah, jadi ya keinginan saya itu keinginan kuat saya untuk menjadi seorang penulis. Terakhir nih, kesan dan pesannya untuk teman-teman di rumah atau maupun yang di sini gitu, apa? Ya, itu saya sih sederhananya pesan atau kesan untuk teman-teman, mengutip saja ya slogan yang ada di pesantren saya itu, wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalian jangan meninggal dulu ya sebelum punya karya. Nah, itu dia. Karena kalau kalian punya karya, itu kalian walaupun sudah mati kalian masih tetap hidup gitu. Karena karya kalian masih terus ada dan dilihat orang banyak. Kalau justru malah kalau kalian nggak punya karya, itu kalian sudah mati sebelum mati gitu. Nah, itu jadi itu yang pesan buat teman-teman, sebisa mungkin dalam hidupnya nggak perlu banyak karya, cukup satu saja dan itu bisa bermanfaat buat orang lain atau buat lingkup keluarganya saja, itu juga sudah luar biasa. Walaupun nggak bisa dikenal orang banyak, ya minimal keluarga kecil saja lah ya yang dikenal sama keluarga kecil. Itu sih. Oke Kak, kalau misalnya nih teman-teman di rumah gitu pengen punya juga nih buku Jalan Cinta ini, cara belinya tuh gimana gitu, atau mungkin menghubungi kontak Kakak gitu? Ya, kalau untuk beli buku ini sementara masih sama penulisnya. Iya, sebenarnya bisa juga langsung ke penerbitnya, langsung penerbit Nano ya di sini. Cuman biasanya penerbitnya itu jual agak mahal. Nah, jadi bisa diprioritasin beli di penulisnya aja. Gitu. Jadi beli di penulisnya Bisa guys. di DM aja di Instagramnya @ainulyakin ya, atau di WA Nanti ada IG-nya. dirahasiakan. Oke. Oke. Terima kasih Kak Ainul udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Udah banyak juga motivasi kita gitu kan. Jadi ya segitu aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.